Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Putri Wulan. Pada video ini saya akan membahas materi mengenai implementasi kebijakan pendidikan yang terdiri dari 5 sub pokok pembahasan, yaitu yang pertama pengertian implementasi kebijakan pendidikan, kedua implikasi dan tahap implementasi pendidikan, ketiga model implementasi kebijakan pendidikan, keempat pendekatan implementasi kebijakan pendidikan, dan yang kelima faktor-faktor penentu implementasi kebijakan pendidikan. Pembahasan pertama, pengertian implementasi kebijakan pendidikan. Dalam suatu alur pembuatan kebijakan tentu melewati beberapa tahapan penting yang harus dijalankan. Salah satunya tahapan penting tersebut adalah implementasi kebijakan. Menurut Supandi dan Ahmad Sanusi menjelaskan bahwa implementasi kebijakan adalah suatu proses menjalankan suatu alternatif kebijakan yang telah diputuskan dari beberapa alternatif kebijakan yang dirancang sebelumnya. Jika dia dikaitkan dengan implementasi kebijakan pada bidang pendidikan, dapat berarti bahwa suatu implementasi kebijakan pendidikan merupakan proses menjalankan satu alternatif kebijakan pendidikan yang telah dipilih dan diputuskan. Menurut Van Meter dan Van Horn mengemukakan bahwa implementasi kebijakan pendidikan adalah keseluruhan tindakan yang dilakukan baik oleh individu atau kelompok dan pemerintah atau instansi swasta untuk menjalankan suatu kebijakan yang telah dibuat sebelumnya guna mencapai tujuan pendidikan. Selanjutnya, implikasi dan tahapan implementasi kebijakan pendidikan. Menurut John Marshall mengemukakan bahwa ada 3 faktor yang dapat menimbulkan kegagalan dalam implementasi kebijakan. Yang pertama, isu kebijakan. Implementasi kebijakan dapat gagal karena masih ketidaktepatan atau ketidaktegasan intern maupun ekstern, atau kebijakan itu sendiri menunjukkan adanya kekurangan yang menyangkut sumber daya pembantu. Yang kedua, informasi. Kekurangan informasi dengan mudah mengakibatkan adanya gambaran yang kurang tepat baik kepada objek kebijakan maupun kepada para pelaksana dari isi kebijakan yang akan dilaksanakan dan hasil-hasil dari kebijakan itu. Yang ketiga adalah dukungan. Implementasi kebijakan akan sulit bila pada pelaksanaannya tidak cukup dukungan untuk kebijakan tersebut. Kemudian menurut Charles O. Jonas memiliki 3 tahapan utama dalam implementasi kebijakan pendidikan, yaitu organization, interpretation, dan application. Yang pertama, organization atau pengorganisasian, pembentukan atau penataan kembali sumber daya yang ada, unit-unit serta metode untuk menjalankan program yang sudah direncanakan. Yang kedua, interpretation atau interpretasi, yaitu aktivitas sosialisasi dan pengarahan kebijakan agar program yang sudah direncanakan tepat dan dapat diterima serta dijalankan. Yang ketiga, aplikasi atau application, yaitu berhubungan dengan perlengkapan rutin bagi pelayanan, pembayaran, atau lainnya yang disesuaikan dengan tujuan atau perlengkapan program. Model implementasi kebijakan pendidikan. Model implementasi kebijakan pendidikan terbagi menjadi 2, yaitu model top down dan model bottom up. Model ini mengacu pada kerangka kerja yang saling berhubungan antara kebijakan dan hasilnya. Model top down merupakan pendekatan yang dilahirkan dari tingkat atas atau pusat, sedangkan model bottom up lebih bersifat rasional. Model ini diasumsikan sebagai sebuah alur maupun proses. Model ini memandang proses dari perubahan politik dan sosial yang mana kebijakan yang dibuat oleh pemerintah merupakan hal untuk memperbaiki permasalahan yang terdapat pada masyarakat. Maka dapat disimpulkan penerapan model ini harus disesuaikan dengan kebutuhan serta tujuan yang akan dicapai dalam pengimplementasian pada dunia pendidikan. Selanjutnya, pendekatan implementasi kebijakan pendidikan. Menurut
kedua, pendekatan prosedural dan manajerial atau procedural and managerial approach. Dalam pendekatan ini tidak mementingkan penataan struktur birokrasi pelaksana, tetapi dalam pendekatan ini lebih kepada proses pengembangan prosedur yang relevan dan teknik-teknik yang dirancang dengan tepat. Ketiga, pendekatan perilaku atau behavioral approach. Pendekatan ini meletakkan perilaku manusia sebagai pelaksana dari seluruh kegiatan implementasi kebijakan. Dan keempat, pendekatan politik atau political approach. Pendekatan ini menekankan pada faktor-faktor politik yang berkuasa dalam melancarkan dan menghambat proses implementasi kebijakan pendidikan. Implementasi kebijakan pendidikan harus mempertimbangkan realitas politik. Selanjutnya, faktor-faktor penentu implementasi kebijakan pendidikan. Menurut Charles O. Jonas, terdapat 5 faktor penentu implementasi kebijakan pendidikan. Yang pertama, tujuan atau goal. Kebijakan pendidikan yang akan diimplementasikan harus mempunyai tujuan yang jelas. Tujuan dalam kebijakan pendidikan juga harus rasional dan dapat diterima oleh semua pihak. Yang kedua, rencana. Rencana kerja dibuat untuk mengatur manajemen kerja dalam mengimplementasikan suatu kebijakan pendidikan sehingga arah pelaksana kebijakannya jelas dan terarah. Yang ketiga, program atau program. Langkah ketiga adalah pembuatan program. Program yang dimaksudkan di sini adalah kebijakan pendidikan yang akan mempengaruhi bidang pendidikan. Dalam membuat suatu kebijakan pendidikan, sebaiknya dibuat bagi dari satu atau dengan membuat beberapa alternatif kebijakan agar nantinya dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan kebijakan pendidikan. Yang keempat, keputusan atau decision. Keputusan diambil dengan memperhatikan hasil uji coba dari beberapa alternatif kebijakan pendidikan yang telah dilakukan. Selanjutnya yang kelima, dampak atau efek. Dampak merupakan dampak dari program yang telah dilaksanakan baik secara sengaja maupun tidak sengaja, baik program primer maupun program sekunder. Dalam penetapan suatu kebijakan pendidikan,